Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah limpahkan selalu rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, di video kali ini kita akan menyimak ceramah dari Buya Zulkifli Ali bagaimana menghadapi hijrah di akhir zaman ini dan apakah hijrah masyiyah itu. Baik, kita simak saja videonya sahabatku. Semoga di dalam video ini bermanfaat dan menambah ilmu kita apa yang beliau sampaikan, dan semoga berkah. Baik, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali. Ada hijrah masyiyah, kehendak kita sendiri untuk meninggalkan yang Allah larang kepada yang Allah perintah. Disinilah Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang disebut dengan hijrah itu, muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa saja yang Allah larang dan berpindah menuju kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Itu muhajir namanya itu. Namanya hijrah masyiyah. Selama ini anak bapak kerja di bank konvensional, di koperasi jahiliyah konvensional, asuransi jahiliyah konvensional. Setelah tahu ini haram, ini adalah riba, dia lakukan hijrah masyiyah, berpindah kepada bank-bank Islami, ya, kepada BMT, kepada lembaga-lembaga keuangan syariah dan sebagainya. Ini namanya hijrah masyiyah. Hijrah masyiyah ini ditanya nanti oleh Allah pada hari kiamat. Kalau hijrah yang pertama tadi, hijrah apa namanya, Pak? Hijrah iradiyah qadhaiyah. Hijrah ketetapan sepihak dari Allah memindahkan kita dari satu dimensi kepada dimensi, dari proses umur kepada umur, ya, dari alam azali kepada alam arwah, kepada alam rahim, lalu alam dunia, alam barzakh, kemudian alam alam azali, alam fana, lalu setelah itu alam padang mahsyar, lalu alam akhirat, surga atau neraka. Itu tak Allah tanya, yang Allah tanya hijrah masyiyah. Baik Bapak Ibu, sedikit yang kita sampaikan di pagi hari ini, ada satu penekanan penting pada kita semua, ya. Hijrah masyiyah, hijrah iradiyah qadhaiyah sedang berjalan. Sebentar lagi kita akan dihijrahkan lagi oleh Allah kepada alam berikutnya, dan itu tidak bisa kita elak. Kita hanya ikhlas, ridho menerimanya, ya. Tapi ada hijrah masyiyah sekarang pun masih bisa. Hijrah masyiyah sekarang pun masih bisa selesai. Ada hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah. Apa itu hijrah makaniyah? Hijrah tempat. Hijrah tempat. Ini terjadi hijrahnya Nabi Ibrahim dari Babilonia ke Bakkah. Dari Yerusalem, Palestina, hijrah ke Bakkah. Ya. Kemudian hijrahnya Nabi Musa dari Mesir, ya, menuju ke daerah Wadil Muqaddasi Tuwa, lalu menuju ke daerah Urshalim atau Yerusalem, Palestina. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Taif, hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Ini namanya hijrah tempat. Kata Nabi, setelah futuh Mekah, penaklukan Mekah, tidak ada lagi hijrah tempat. Kenapa? Hijrah dari negeri kafir, itu Mekah, negeri yang memerangi kaum muslimin, ke negeri iman, Madinah Al-Munawwarah. Setelah Mekah ditaklukkan, Mekah juga menjadi negeri iman, maka tidak ada lagi hijrah, tak ada lagi tuntutan untuk hijrah. Kalau di Mekah sudah bisa dijalankan syariat Allah 100%, di Madinah juga sudah bisa dijalankan syariat Allah 100%, tidak ada lagi hijrah dalam rangka lari menyelamatkan iman, udah nggak ada lagi. Kebutuhan itu sudah tidak ada di masa itu, Bapak Ibu, di masa itu. Tapi di akhir zaman akan datang lagi hijrah dan hijrah.
Dia orang di Xinjiang kini, Cina. Yubana diperkosa agamanya Pak, Bapak Ibu. Agama mereka betul-betul diperkosa. Siapa yang puasa ketahuan ditangkap, yang sholat ketahuan ditangkap, dimasukkan penjara, bahkan ada disiksa. Anak-anaknya diambil, kemudian dicuci otaknya, dipulangkan nanti ke kampung halamannya, memurtadkan orang-orang tuanya atau membunuh orang tuanya. Jadi hidup di Xinjiang, Cina pada hari ini sangat tersiksa agama kita, membahayakan. Wajib hijrah ketika itu. Namanya juga hijrah masyiiyah iradiyah makaniyah. Bergabung nilai dengan keinginan kita, dengan pilihan kita, kita melakukan hijrah dari satu tempat kepada tempat yang mengamankan iman kita. Ya. Tapi nanti secara global di akhir zaman akan terwujud kembali hijrah masyiiyah baka. Stop awak. Mebohna jup yaman surang komahnya. Hijrah masyiiyah makaniyah digabung. Kita secara kehendak kita sendiri harus hijrah di akhir zaman dari tempat kepada tempat yang Allah rekomendasikan. Di akhir zaman tempat hijrah yang Allah rekomendasikan, satu, Palestina. Kenapa Palestina? Palestina kan sarang parang kini yo parang. Tapi ketika seluruh dunia serentak 5 kejadian ini terjadi, catat ini Bapak Ibu, perang dunia ketiga, krisis pangan seluruh dunia, gempa bencana besar terjadi serentak di berbagai negara, banyak kematian, kemudian perang dunia ketiga, hancurnya Amerika dan Eropa. Ini kalau terjadi serentak yang 5 ini, pilihan hijrah kita cuma satu, Palestina. Saya ulangi ya, hancurnya dulu Amerika dan Eropa, dan sekarang gejala itu sudah semakin besar dan nyata ya. Yang kedua, terjadinya perang dunia ketiga. Yang ketiga, terjadinya krisis kelangkaan pangan ya, pakan. Yang kelima, terjadinya bencana-bencana besar hampir merata di seluruh dunia. Dan yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, ekonomi global hancur. Pitih nak baragu le Pak. Karate akan menjadi berserak, piti-piti karate piti-piti kertas berserakan di pinggir jalan, kata Rasulullah, dipermainkan oleh anak kecil seperti daun-daun menguning yang tidak bernilai. Saat itu orang akan kembali menggunakan emas. 5 ini kalau sudah terjadi, satu-satunya negeri yang paling aman di muka bumi, kata Rasulullah, adalah Palestina. Gitu. Ini namanya hijrah makannya. Jangankan Indonesia, Madinah yang terkenal aman dan nyaman saja, kata Rasulullah, chaos dan berdarah-darah pada masa itu. Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis kembali setelah digaungkan khilafah Islamiyah berdiri di Palestina, semua kekuatan Islam, para baik, orang-orang beriman terbaik bersatu di Palestina dan bergabung di Palestina. Saat itu Madinah sedang berdarah-darah, kacau. Makkah sedang berdarah-darah, kacau. Dunia sedang berdarah-darah, kacau. Negeri yang paling aman adalah Palestina. Saya dengan izin dan nikmat Allah semata dalam setahun 3 kali ke Palestina, Pak, ke Masjidil Aqsa, bawa rombongan jamaah. Waktu Isra Mi'raj, ini menapak tilasi Isra Mi'raj Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kita bawa jemaah. Tahun yang lalu 235 jemaah, Masya Allah ya. Kemudian Februari kemarin bawa 89 orang jemaah. Waktu Idul Adha kemarin bawa 56 jemaah. Nah, ini dengan izin Allah tanggal 26 Desember nanti berangkat lagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Baitul Maqdis. Kita bawa jemaah terus. Kalau ada Bapak Ibu yang mau berangkat bareng, ayo kita sama-sama. Nah di situ Bapak Ibu, mungkin Bapak bertanya sekarang, di mana kami tinggal nanti di Palestina kalau kami hijrah ke situ? Wallahi 96% Palestina sekarang sudah dikuasai oleh Israel. 96%, sisa 4% aja lagi. Yang 4% itu adalah Gaza hari ini. Sebelumnya Ramallah, Hebron,
ya, Jericho, ini yang masih bertahan, tapi sekarang udah tumbang semua, Pak. Negeri-negeri yang sudah dikuasai oleh Israel disulapnya, Pak, menjadi negeri yang megah, mewah. Jalan-jalan rayanya lebih hebat daripada tol-tol kita. Seperti tempat pelepasan pesawat, Pak, di airport. Mewah-mewah jalannya, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Palestina disulap segila-gilanya oleh Israel menjadi kota yang mengalahkan Eropa hari ini, Pak. Jangan salah-salah, yang Pak lihat di TV-TV itu daerah yang masih dikuasai oleh otoritas Palestina. Tapi secara umum Palestina sudah indah betul, dan mereka orang Israel mengharamkan kita menyebut nama Palestina. Ya, mereka hanya boleh memperbolehkan kita menyebut Yerusalem. Kalau kita sebut Palestina mabudu'nya. Coba cari lihat di peta-peta baru sekarang, tidak ada lagi Palestina, Pak. Yang ada hanyalah Yerusalem, Israel. Itu yang ada sekarang. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, awal-awal saya dulu bertanya-tanya, kalau kita hijrah kemari kita tinggal di mana? Daerah-daerah yang dimiliki oleh orang Islam kecil-kecil begini, sempit-sempit, rumahnya ketek-ketek, kotanya kumuh-kumuh. Ya, di mana kami akan hijrah nanti kemari? Tapi baru setahun ini semacam Allah ilhamkan kepada kami sebuah pemikiran. Hadis sahih Imam Muslim, Nabi perintahkan umatnya di akhir zaman yang beriman, yang kuat imannya, hijrah kamu ke Palestina. Kata Rasulullah SAW, Allah berkata kepada bumi Syam, engkau adalah bumi pilihanku. Di akhir zaman aku akan keluarkan darimu orang-orang yang tidak baik dari makhluk-makhlukku, dan aku akan masukkan ke dalammu hamba-hambaku yang beriman, hamba-hamba pilihanku. Taman orang membaca hadis itu termenung, terkesima, takjub. Kenapa? Berarti Israel akan, orang-orang yang jahat-jahat dari Palestina akan dikeluarkan oleh Allah. Lalu jutaan rumah-rumah rancak, rumah-rumah elok, rumah-rumah mewah hari ini, seluruhnya Allah sudah siapkan untuk dihuni oleh orang-orang beriman yang hijrah ke sana. Allahu Akbar. Maka sejak itu saya melihat orang Israel lagi gila-gila membangun sekarang. Bangun terus, bangun terus. Kalian sedang membangun untuk kami. Ya, Allah sedang memperbudak Bani Israel membangun dengan segala sumber daya mereka punya, tapi nanti yang menempati adalah orang-orang beriman yang hijrah ke sana. Jadi jangan comeh ini orang Pekumbuh. Jangan comeh, jangan khawatir kita ke sana nanti tinggal di mana. Allah yang sudah menyediakan tempat. Yang paling pantas sekarang kita diskusi adalah, pantaskah, itu pertanyaannya, kita untuk dipilih oleh Allah ke sana? Jawabannya adalah, pantaskan dirimu untuk menjadi terpilih. Ya. Pertanyaannya, pantaskah diri kita untuk dipilih oleh Allah menjadi hamba pilihannya yang tinggal di sana di akhir zaman? Jawabannya adalah, pantaskan dirimu di mata Allah untuk menjadi orang yang terpilih. Gitu ya? Oh Buya, kami tak sanggup ke Palestina, tak pandai bahasa, tak punya pitish. Bahasa Arab nggak pandai, jalan dan jalur menuju ke sana tak ada, komandan kami nanti ke sana siapa? Jadi betul-betul rasanya berat bagi kami ke sana, sementara kami ingin selamat, iman kami, keluarga kami, harta kami. Ada enggak solusinya? Nabi juga bersabda, ini masuk hijrah masyiiyah makaniyah yang terakhir. Kata Rasul, orang beriman yang paling selamat di akhir zaman adalah orang-orang beriman yang hijrah dari tempat-tempat tinggalnya, membawa keluarganya, membawa hartanya ke daerah perbukitan. Mereka membentuk komunitas di sana, mereka bercocok tanam di sana, mereka beternak di sana. Ketika dunia kacau, rezeki mereka melimpah. Ketika dunia kelaparan, bahan kesiapan dan kesiagaan pangan mereka ada. Ketika manusia menyerang ke sana kemari, mereka karena orang-orang beriman yang berkumpul sudah saling kuat menguatkan dan jaga menjaga. Jadi ini pentingnya di akhir zaman kita punya dan perlu wajib punya tempat di daerah perbukitan, bukan gunung-gunung meletus ya, tapi daerah perbukitan. Sebenarnya hal seperti ini sudah lama saya sampaikan. Pak Haji Isra dan keluarga sudah lama mendengar ini. Sekarang sudah dekat sekali waktunya. Seharusnya tiap provinsi
pemerintah yang mempersiapkan daerah-daerah itu, tapi pemerintah sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Seharusnya orang-orang kaya yang mempersiapkan tempat ini, tetapi orang-orang kaya banyak nggak mau dengar. Ya, seharusnya ini minimal pemerintah kabupaten yang mempersiapkan di mana daerahnya tiap provinsi. Karena saya anggap ini sesuatu yang sulit untuk direalisasikan, yolalah, ndak semua orang awak malah. Kami sudah memulainya. Pondok pesantren kita daerah perbukitan di pinggang Bukit Barisan di Payakumbuh Kabupaten 50 Kota telah mempersiapkan itu. Siapa yang ingin hijrah ke sana, hijrah ke situ. Sudah ada beberapa yang dari Jakarta, dari Jambi, di mana sudah membuat rumah mereka di sana. Sebenarnya di Riau apa tak ada? Ada, buat sendiri. Kalau terlalu jauh mana ke Sumatera Barat, buat sendiri. Tapi komunitas Pak, orang-orang soleh, orang beriman, dan digarap tanahnya, digarap biar tumbuh tanam-tanaman, tumbuh padi-padian, tumbuh biji-bijian, dan diolah lokasinya supaya ada peternakan sapi, kambing, bebek, ayam, segala macamnya. Persiapkan, dan itu adalah kekuatan Muslim. Sebelum kita hijrah ke sana, biarkan pondok pesantren yang menikmatinya, biarkan pesantren yang menikmatinya. Tapi kita chaos dunia terjadi, kita sudah tahu, kita sudah punya tempat. Orang-orang beriman ngumpul di sana, saling jaga menjaga, lindung melindungi. Tanahnya sudah tergarap, hewan ternaknya sudah siap, dan kita bisa saling bertahan hidup. Di akhir zaman, yang selamat kata Rasulullah adalah yang lari ke bukit-bukit, membawa keluarganya, membawa hartanya, membawa ternaknya, dan mereka menyelamatkan diri, iman, keluarga, nyawa, kehormatan di situ. Jadi ini hijrah masyiiyah makaniyah akhir zaman. Nggak bisa ke Palestina, bisa di daerah sendiri, tapi buat komunitas begitu. Inilah dia yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Silakan sholat sunat syuruk, rebutlah dan raihlah pahala umrah dan haji full. Barakallahu fina fikum. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.